Halo, selamat datang di channel ini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Well, kali ini kita bakal rangkum cerita dari film asal Indonesia yang berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Oke, gak usah pakai lama lagi. Langsung aja ke videonya. Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Siena yang tengah koma dan berbaring tak berdaya di rumah sakit dan tak lama kemudian dia pun tewas. Pada saat Siena akan dibawa ke ruang jenazah, para petugas pun dikejutkan dengan jasad Siena yang hidup kembali. Para petugas itu pun langsung lari terbirit-birit karena sangat ketakutan. Siena beralih kepada Flo yang merupakan sahabatnya Siena yang sedang bersedih atas kematiannya si Siena. Tiba-tiba saja, ia mendadak merinding tidak karuan. Karena melihat hantu Siena yang sedang menunduk di depan asrama. Flo segera berlari menuju Neni dan Vina. Lalu mengatakan, jika ada hantunya Siena di halaman depan. Tutup pintu dah lo sana. Siena mengatakan bahwa dirinya bukan hantu. Buktinya, kakinya masih menampak di tanah. Kemudian ia menjelaskan jika ia sempat koma dan kritis karena tersambar oleh petir. Ia mengaku bahwa ia telah mati suri. Ia hidup lagi dari kematiannya. Lalu, Flo bertanya, kenapa tadi Siena menunduk di depan asrama kayak hantu? Siena menjawab, jika dirinya sedang mencari gelang persahabatannya yang hilang di depan halaman asrama. Dan untungnya, ia menemukannya. Mereka bertiga yang merupakan sahabat Siena pun senang sekali. Karena Siena tidak jadi mati. Untungnya berita Siena meninggal belum menyebar terlalu luas. Hanya sebagian temannya saja yang mengetahui jika Siena telah meninggal. Di sekolahnya terdapat cogan yang bernama Brahma. Banyak ciwi-ciwi yang mengejar Brahma. Namun, Brahma hanya cuek dan hanya mencintai satu perempuan yaitu Siena. Saat Siena sedang di toilet, ia mendengarkan seorang perempuan menangis. Dan ternyata itu suara temannya yang bernama Aini. Aini terlihat sangat sedih dan banyak pikiran. Setelah itu Siena dikejutkan dengan sesosok hantu yang berada di dalam kamar mandi, bekas Aini pakai tadi. Saat semua siswa sedang upacara bendera, satu sekolah dibuat gemar oleh Aini, yang bunuh diri dengan cara lompat dari gedung sekolah. Dan suasana pun menjadi tidak kondusif. Setelah kejadian tadi, Siena mengaku kepada teman-temannya. Sebelum Aini bunuh diri, ia sempat melihat Aini menangis di toilet. Selain itu, ia juga melihat ada sesosok hantu. Mereka pun bingung, apa hubungannya kematian dengan hantu. Ketika jam istirahat, Siena yang sedang duduk sendiri, tiba-tiba dilabrak oleh Denisa Ces. Diketahui Denisa ini mantannya Brahma, yang belum bisa move on. Dan Denisa gak suka, kalau Siena deket-deket dengan Brahma. Tiba-tiba aja si Brahma muncul dan ngajakin Siena buat nonton bioskop nanti malam. Tapi karena Siena tidak mau berurusan yang namanya Denisa, akhirnya Siena pun menolak ajakan Brahma. Malam hari pun tiba. Flo melihat ada sesosok kain putih di halaman asrama dan ternyata itu ibu pengurus asrama yang lagi ngangkat jemuran. Malam semakin larut, dan terlihat jika Siena masih sibuk membaca buku. Ia pun dikejutkan dan diganggu oleh hantu anak kecil. Mereka berempat segera cari tahu tentang hantu itu walaupun mereka sangat ketakutan. Dan benar saja hantu anak kecil itu memang ada. Dan hanya Siena saja yang bisa melihatnya. Hantu tersebut terlihat sedang mengikuti Pak Somad yang merupakan satpam asrama.
Setelah itu, mereka kembali masuk ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya, satu sekolah dibuat gempar kembali. Dengan kematiannya Pak Somad karena terkena serangan jantung. Mereka berempat sama sekali tidak menyangka karena kemarin mereka melihat Pak Somad sehat-sehat saja. Istrinya Pak Somad sangat sedih, karena sekarang ia hanya tinggal sendirian, dan anaknya juga sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Siena sangat terkejut, karena hantu kecil yang kemarin mengikuti Pak Somad itu adalah arwah anaknya. Mereka berempat semakin kebingungan. Apa hubungannya dengan hantu dengan kematian Aini dan Pak Somad? Neni pun searching di internet, dan mendapatkan informasi. Mungkin saja hantu itu adalah arwah kerabat yang sudah meninggal dan akan menjemput kerabatnya. Flo pun tak percaya, dan mengatakan mana ada hantu yang mau menjemput manusia terus meninggal. Lalu Flo bertanya, kenapa yang bisa melihat hantu hanya Siena aja? Neni menjawab karena Siena pernah mati suri. Tetapi Flo tetap tidak percaya. Pada saat belajar di kelas, Bu Fion sedang menjelaskan tentang planet Mars. Dan Siena melihat sosok hantu lagi. Hantu anak perempuan. Dan tiba-tiba hantu itu pun menghilang. Karena Flo berisik, Bu Fiona bertanya, ada apa di planet Mars? Ada hantu. Flo pun dihukum keluar dari kelas. Jam istirahat pun telah tiba. Ketua OSIS di SMA ini tampak sedang membagikan undangan ulang tahunnya kepada semua teman-temannya. Dan pesta ini akan dimulai nanti malam. Brahma dihampiri oleh temannya. Temannya mengatakan, jika nanti malam Brahma harus datang ke tempat balapan motor. Karena nanti malam, bakal ada musuh bebuyutannya. Jadi Brahma harus menangin balapan motor kali ini. Tak lama dari itu, Denisa datang menghampiri Brahma dan mengajaknya untuk pergi ke pesta bersama. Namun Brahma menolak, dan ia malah mengajak Siena untuk pergi bersamanya untuk pesta ulang tahun si ketua OSIS. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka semua segera berangkat ke pesta. Teman-temannya pun berangkat memakai Gojek. Dan Siena dijemput oleh Brahma menggunakan motornya. Jatuh hati kepadamu, kau curi hatiku ini. Astaga, ku tak bisa lupakanmu. Ku jatuh hati kepadamu. Sesampainya, Brahma memberikan kado kepada Siena dan menyuruh untuk dibuka besok saja. Ia pun akan memarkirkan motornya dulu. Betapa soknya dia ketika melihat sesosok hantu di motornya Brahma. Siena langsung memberitahukan kepada teman-temannya jika ada hantu di belakang motornya Brahma. Tak lama dari itu, Denisa datang dan melabrak Siena kembali. Denisa melihat Siena dibonceng oleh Brahma. Denisa pun merebut kado dari Siena yang diberikan Brahma tadi. Namun, Siena tidak mau dan mengatakan, jangan merebut hak yang bukan milik lo. Dia pun pergi. Beberapa menit kemudian, Brahma pamit kepada Siena untuk pulang duluan. Karena ada balapan yang harus ia ikuti. Siena berusaha menghalangi Brahma. Karena ia tidak mau jika Brahma mati. Namun hal itu sia-sia saja. Karena Siena tidak berhak untuk mengatur-ngatur si Brahma. Siena masih tetap berusaha. Ia menaiki taksi dan menuju ke lokasi balapan si Brahma. Saat Brahma sedang balapan, Siena sangat khawatir dan mengatakan jika Brahma akan mati. Flo yang udah capek melihat Siena mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa tahu kapan orang akan mati. Siena menjawab jika dirinya bisa. Karena dirinya bisa melihat apa yang orang lain mungkin tidak bisa lihat. Dan nyatanya, Brahma masih hidup, dan berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya. Dan ternyata, Brahma harus mati dengan cara ditabrak lari.
Sienna sangat sedih atas kematiannya si Brahma. Dan ia terus memegang kado pemberiannya kemarin malam. Kado itu berisi boneka yang mengeluarkan suara "I love you". Kini, ketiga orang sahabatnya sudah mulai bisa percaya jika Sienna bisa tahu kapan orang akan mati. Tetapi Flo masih ragu. Kemudian Flo bertanya, bagaimana nasib hantu anak kecil yang di sekolah waktu itu? Buktinya Sienna melihat hantu itu, gak ada tuh orang yang mati, kecam Flo. Neni menjawab mungkin hantu itu masih mencari kerabatnya yang akan dijemput. Dan Flo masih tetap tidak mau percaya. Flo pamit ke belakang. Ia segera menelepon ibunya. Bertanya jika saudaranya yang meninggal cuma Rizka yang umurnya 10 tahun kan. Ibunya menjawab iya. Flo pun takut. Kalau hantu anak perempuan di sekolah itu adalah Rizka yang akan menjemputnya. Flo pun mulai jujur kepada para sahabatnya. Jika sebenarnya ia memiliki saudara yang sudah meninggal berumur 10 tahun. Ia takut jika ia akan mati. Dan ia meminta tolong kepada Sienna agar membujuk arwah Rizka untuk tidak menjemputnya. Tapi para sahabatnya tidak percaya begitu saja. Dan mungkin itu bukan arwahnya Rizka. Di sekolah pun, arwah anak kecil itu selalu menampakkan diri kepada Sienna. Ben, balik kelas aja dulu. Guys, bunyi. Itu tandanya ada hantu di sekitar sini. Guys, Makin mana? Itu tandanya hantunya makin deket. percuma deket kalau nggak jadian. Bercanda aja sih, Flo. Hingga pada suatu ketika, Sienna melihat jika arwah si Rizka berada di samping tubuhnya Flo yang sedang tidur. Sienna mulai ketakutan. Jika arwah itu benar-benar saudaranya Flo yang artinya Flo akan mati. Sienna, Neni dan Vina pun memutuskan untuk diam-diam lebih ekstra mengawasi Flo dari semua hal yang dapat menyebabkan Flo mati. Dan hal ini jangan sampai diketahui oleh Flo. Agar Flo tidak ketakutan dan kepikiran. Neni mendapatkan dua informasi dari internet. Yang pertama ada seseorang yang sama seperti Sienna. Orang itu pernah mati suri. Dan bisa melihat kapan orang akan mati. Informasi yang kedua, ada orang pintar yang bisa menolak kematian. Dan mungkin saja, informasi yang kedua bisa menyelamatkan nyawa Flo. Singkatnya dengan penuh perjuangan, mereka mendapatkan air dari orang pintar. Air itu dipercayai bisa menolak dari segala bala. Ketika air itu akan diberikan kepada Flo, tiba-tiba Denisa datang dan mengambil air itu. Dan karena keusilan Denisa dan kawan-kawan, botol air itu pun harus pecah karena Sienna terjatuh. Sienna sangat marah. Karena untuk mendapatkan air ini adalah salah satu perjuangan yang sangat sulit. Mereka pun bertengkar. 3 lawan 1 yang mengakibatkan kepala Sienna berdarah. Suasana pun menjadi ricuh. Neni dan Vina segera membawa Sienna ke kamar. Dan Flo akan mengambil kotak P3K untuk mengobati luka Sienna. Flo yang sedang mengambil kotak P3K pun diganggu oleh Denisa. Yang pada akhirnya, Flo harus jatuh dari tangga. Dengan posisi kepala yang terbentur sangat keras. Flo segera dilarikan ke rumah sakit. Sienna, Vina dan Neni sangat sedih melihat sahabatnya terbaring dengan sangat lemah. Flo mengatakan Sienna tidak usah sedih, dia baik-baik saja. Sienna gak usah takut, karena bisa tahu kapan orang akan mati itu anugerah. Dan yang pasti kematian itu adalah takdir. Tidak ada yang bisa menghindar dari yang namanya kematian.
Sienna tidak bisa diam begitu saja. Ia segera menuju ke orang yang sama dengannya yang mati suri. Dan bisa tahu kapan orang akan mati. Sesampainya jika ia melihat orang itu telah buta. Orang itu mengaku jika ia takut. Tetapi setelah ia membutakan matanya, ia tidak bisa melihat kapan orang akan mati lagi. Sienna bertanya, apakah ada cara untuk menggagalkan kematian? Orang itu menjawab, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Tapi ada hal yang bisa membuat Sienna lega. Yaitu, temani sahabatnya yang akan menuju kematian. Dengan itu, sahabatnya akan pergi dengan tenang. Sienna segera pergi menuju rumah sakit kembali. Sesampainya ia melihat Flo di kursi roda di lobi rumah sakit. Mereka pun berpelukan. Sienna mengatakan, jika ia akan selalu menjaga Flo. Flo bilang gak usah. Dia udah sehat. Dan Flo menitipkan gelang persahabatannya kepada Sienna karena takut kotor. Soalnya Sienna itu anaknya bersih rapih dan rajin. Vina dan Neni pun datang. Dengan wajah yang sedih. Dan ternyata yang tadi itu adalah arwahnya Flo. Dan nyatanya Flo sudah meninggal. Kini Sienna sudah bisa menerima kelebihan yang ia miliki. Sienna sudah bisa membantu banyak orang. Banyak orang yang akan menuju kematiannya. Dengan ditemani oleh orang-orang yang sangat dicintainya.